Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Kita akan memulai ibadah ini. Kakak minta adik-adik untuk mencari tempat yang kondusif, menyiapkan Alkitab, dan kita akan bersiap-siap untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan menyanyi lagu Bersyukurlah, Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami semua bersekutu di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk mengikuti ibadah Persekutuan Teruna secara online. Kami mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman yang akan ditaburkan nanti boleh menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Sebelum membaca Mazmur, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 71, bait pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Halo adik-adik, sekarang kita di pembacaan Mazmur. Bagi adik-adik yang ada di rumah, boleh persiapkan Alkitabnya, atau kita akan mendengar yang akan Kak Teres bacakan. Terambil dari Mazmur 91 ayat yang ketiga hingga yang ke-11. Kak Teres akan bacakan, adik-adik boleh mengikutinya dari rumah. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya,
Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Oke adik-adik, kita akan memasuki pemberitaan firman. Sebelum kita membuka Alkitab, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Danu. Nah, sekarang kita tanya dulu Kak Danu, apa Halo kabar? Kana, baik Kana. Gimana kabarnya Kana? Aku baik juga kok Kak. Oke, kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Iya dong, pakai face shield nih. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Minta tolong ya Kak Danu untuk berdoa. Kalau aku nggak mau gimana? Aduh, jangan dong Kak Danu. Baik, kalau gitu adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita minta dengan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami, anak-anakmu. Sampai di minggu hari ini Bapa, kami masih boleh menikmati nafas kehidupan berkat yang boleh senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kami agar kiranya kami diberikan pemahaman dan pengertian melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga diberikan kekuatan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami dalam pelayanan firman ini dari awal sampai dengan akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Kak Danu. Ya, oke. Sebelum Kak Ana mengambil alih pelayanan firman ini, mungkin banyak adik-adik di rumah yang baru mengenal atau baru melihat wajah yang ada di depan kamera. Wajahnya Kak Ana. Nah, sebelahnya Kak Danu nih ada kakak baru, ya. Baru, bisa dibilang baru karena baru pertama kali ya tampil di IHMPT. Nah, boleh Minggu lalu udah Kak. Minggu lalu udah, tapi nggak punya kesempatan buat memperkenalkan dirinya. Nah, kali ini nih kita akan lebih berkenalan lebih jauh. Siapa sih sosok yang ada di sebelah kirinya Kak Danu ini? Boleh diperkenalkan dirinya, silakan Kak. Halo adik-adik, nama aku Kak Ana. Kak Ana. Ya. Ya.
Udah gitu aja ya? Udah gitu aja. Mau tanya apa lagi? Karena Bisa ini japri, juga japri. masih pengajar di Pelkat PA ya. Meskipun udah nggak dijadwalin kayaknya ya. Ya tapi pernah lebih aktif Pernah, di pernah. Pelkat PA. Kalau Di di PA. Pelkat PT baru Baru, sekarang ya. baru. Karena Kak Ana ini juga puji Tuhan terpilih menjadi salah satu dari pengurus yang baru. Ya, nanti akan ada momennya di mana kita bisa tahu semua pengurus-pengurus baru ini siapa aja sih, gitu. Oke? Masih ada yang mau kenalan lagi sama Kana, boleh sebutin Instagramnya Kana di @ana. Ana Margaret. Ya, silakan di blog ya. bukan di tag. Baik, itu aja. Ya, silakan Oke. Kak Ana. Oke. Untuk minggu ini pembacaan adik-adik tolong siapin Alkitabnya dulu sekarang. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitabnya silakan dibuka dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Ya. Oke. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita bacanya gimana nih, Kana? Biasa Kak, seperti membaca Mazmur. Baca Mazmur ya. Iya. Saling berbalasan. Untuk kata yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Danu, yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh Kak Ana dan adik-adik di rumah. Gitu ya? Iya. Oke, udah siap ya adik-adik ya? Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita mulai dari PDF-nya bersama-sama. 3, 2, 1. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh, Tabung panahnya dengan semuanya itu. ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Baik. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Sekarang kita tanya Kak Danu yuk. Waduh, Aduh, Kak Danu. tanya aja ya awal-awal. Oke, sebenarnya kita mau bahas apa sih di firman Tuhan minggu ini? Ya, pengen sih bahas ke Ana ya, cuman kayaknya waktunya nggak cukup, jadi kita akan bahas soal kitab yang baru aja kita baca, yaitu dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 ya. Jadi sedikit aja nih buat Kak Ana dan adik-adik di rumah, bahwa Mazmur diambil dari bahasa Ibrani. Dan kalau bahasa Indonesianya Mazmur, di bahasa Ibraninya itu adalah Mizmor. Sebenarnya kita udah pernah bahas beberapa minggu yang lalu waktu kita ibadah bareng-bareng. Jadi mungkin akan lebih mengingat kembali ingatan adik-adik di rumah. Jadi sekali lagi Mazmur dari bahasa Ibrani artinya Mizmor. Nah, artinya Mazmur itu apa sih? Artinya Mazmur adalah syair. Tahu syair nggak kan? Kayak kumpulan kata-kata yang memiliki makna. Syair yang dilagukan. Syair yang dilagukan itu adalah Mazmur. Gitu. Nah, Mazmur ini memiliki banyak konteks atau konteks yang bermacam-macam. Kan Mazmur ada 150 pasal. Ya. Dan dari 150 pasal ini ada banyak sekali maknanya. Seperti nyanyian pujian, lalu ada nyanyian untuk menyembah Tuhan, lalu ada doa mohon pertolongan, ada doa mohon perlindungan dan pengampunan. Jadi banyak sekali makna-makna yang terdapat di dalam Mazmur. Nah, sekarang gantian. Kak Danu yang tanya ke Ana dan adik-adik di rumah. Boleh sebutin nggak? Ada berapa, bukan ada berapa. Siapa aja tokoh-tokoh yang menjadi penulis dari kitab Mazmur? Coba adik-adik di rumah. Adik-adik pikirin. Ada yang Oke, tahu udah nggak? pernah sebenarnya disebutin. Pasti udah pernah nih Iya. sebelumnya dibahas. Oke. Dari Kana deh. Ya, aku sebutin ya. Penulis Mazmur itu ada Daud dan Salomo. Daud dan Salomo. Oke, Kadang tambahin ya. Tambahin. Selain ada Daud dan Salomo, ada Bani Korah. Lalu ada Yedutun, ada Etan, dan ada Asaf. Oh, namanya asing-asing semua ya, nggak familiar. Tapi yang lebih familiar adalah Daud dan Salomo. Jadi, nah dari semua tokoh ini nih, pertanyaan lagi nih. Siapa yang pernah menjadi Raja Israel? Siapa? Adik-adik ada yang ingat nggak? Gampang nih pasti nih. Ini adik-adik nggak pernah jawab ya.
Diam mulu Ya, dari iya tadi. dong, Kak. Oh iya, kan di rumah ya. Oke. Ya, coba Anak jawab. Yang pernah menjadi raja, Yang pernah menjadi raja di Israel, ya pasti Daud dan Salomo. Daud Kak. dan Salomo. Kalau Daud itu raja keberapa? Kedua, Kedua. Yang ketiga, Salomo. Salomo. Kalau yang pertama, Saul. Saul. Saul siapa? Saul. Oh, udah. Ada namanya, Kak. Ya. Ya, jadi betul sekali Kak Ana. Nah, sekarang kita mau fokus bahas si raja ketiga bangsa Israel, yaitu Salomo. Jadi Salomo ini adalah raja Israel yang ketiga, anak dari Raja Daud. Ya, secara khusus Mazmur pasal 127 ini ditulis oleh Salomo. Ya, makanya di awal ada tulisan, ada kalimat nyanyian ziarah Salomo. Ini berarti bahwa Salomo yang menulis kitab Mazmur. Jadi kondisinya pada saat itu, ketika Salomo menulis kitab Mazmur ini, pada saat itu Salomo sedang diberikan mandat atau diberikan tugas, kepercayaan oleh ayahnya Daud untuk membangun bait Allah. Ya, jadi Salomo dapat tugas untuk membangun bait Allah. Pertanyaannya, kenapa harus Salomo? Kenapa nggak Daud aja? Kenapa tuh Kak kira-kira? Kan padahal pas zamannya Raja Daud masih berkuasa, Iya. bisa juga tuh Bisa bangun bait juga Allah. sih, Iya. iya. Mungkin Daud bad mood kali ya, kalau ini lagi mager ya. Enggak ya? Yang Enggak harusnya ya? dong Kak, nggak boleh makan Nggak. Kak. Jadi kondisinya pada saat itu, Daud adalah seorang prajurit ya bangsa Israel yang pada saat itu sudah menghadapi atau mengalami banyak peperangan. Jadi Daud ini banyak membunuh para musuh-musuh bangsa Israel. Jadi bisa dibilang tangannya Daud itu dilihat oleh Tuhan penuh dengan darah, penuh dengan pertumpahan darah. Jadi orang yang layak untuk bisa membangun bait Allah adalah orang-orang yang suci, yang kudus. Gitu. Makanya Tuhan lebih mempercayakan pembangunan bait Allah itu kepada Salomo. anaknya Salomo ketimbang pada Daud. Tapi bukan berarti Daud lepas tanggung jawab atau Daud nggak ada kontribusi. Daud ada kontribusi juga. Tapi nanti kita bahas, ya. Nanti akan kalian jelaskan. Berikutnya, tadi kenapa harus Salomo membangun bait Allah? Ya, karena tadi Tuhan melihat bahwa tangan Daud penuh dengan pertumpahan darah. Gitu. Nah, di sini tugas Salomo tuh nggak mudah, nggak gampang. Karena dia punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun bait Allah. Itu nggak gampang. Iya. Pertama, dia udah jadi bangsa Israel, memimpin bangsa yang begitu besar. Dia harus membangun bait Allah dan nggak sembarangan orang punya kesempatan itu. Nah, Salomo mempergunakan kesempatannya itu dengan sangat baik. Coba kita lihat, Salomo itu orang yang mengandalkan Tuhan atau tidak dalam membangun bait Allah. Coba menurut adik-adik gimana kira-kira? Dia lebih mengandalkan kekuatan diri dia sendiri atau dia mengandalkan Tuhan? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini di dalam Mazmur di ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, sampai di sini dulu. Berarti di sini nunjukin bahwa mau gimana pun kita berusaha, mau bagaimanapun kita bekerja keras, ya, terutama Salomo nih, mau bagaimanapun dia berusaha untuk membangun bait Allah, tapi kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kebangun nggak bait Allahnya? Nggak akan kebangun. Iya, karena Salomo sendiri di sini yang bersaksi bahwa sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Segala usaha dan kerja keras Salomo akan sia-sia kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, di sini terbukti bahwa akhirnya tugas Salomo dalam membangun bait Allah berhasil. Dan gak hanya berhasil, Salomo juga diberkati Tuhan. Gak cuma lewat kekayaan, tapi juga lewat hikmat dan kebijaksanaan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, kalau tidak ada orang yang sebelum ataupun sesudah orang yang sangat berhikmat seperti Salomo. Gitu. Jadi Salomo bisa menjadi seperti raja yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, itu karena penyertaan Tuhan. Akhirnya berhasil pembangunan bait Allahnya. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih karena pertama yang membuat akhirnya Salomo berhasil bangun bait Allah tuh pertama karena apa? Kalau menurutku sih mungkin karena Raja Salomo ini
dia mengandalkan Tuhan, komit mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri ya, bukan karena pengetahuan dan knowledge-nya si Salomo sendiri ya. Nah, yang kedua yang tadi kalian bahas yang singgung pertama, Daud. Ternyata ada kontribusi Daud di situ. Kenapa? Karena selama sepanjang pembangunan Bait Allah, Daud memberikan nasihat kepada anaknya Salomo. Kan hubungannya Daud sama Salomo ini bapak sama anaknya. Nah, Daud memberikan nasihat kepada Salomo. Salomo dengerin nggak omongannya Daud? Dia dengerin. Dia tahu bahwa tanpa nasihat dari orang tuanya, dia juga nggak bisa nyelesain tugasnya dia. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan yang kedua adalah kalau kita mau berhasil, pertama selain ngandelin Tuhan tadi, berkomitmen ngandelin Tuhan, yang kedua adalah kita harus mendengarkan nasihat orang tua, nurut, taat. Kalau orang tua bilang jangan lakukan itu, ya jangan gitu. Kalau misalnya orang tua bilang ke adik-adik, jangan pulang malam-malam ya. Nah, biasanya tuh anak-anak suka, apaan sih mah, udah gede gitu kan, udah bebas gitu, udah bisa ngatur dirinya sendiri. Nggak taunya nanti malam-malam masih main malam-malam sampai subuh, nggak taunya kena razia 86. Lagi main trek-trekan di taman ini. Atau mungkin kalau malam tuh biasanya kan bahaya banget. Begal gitu. motor, atau penjahat, atau kriminal kan kalau malam biasanya kan. Nah, biasanya kan orang tua melarang pasti kan karena ada alasannya kan. Atau pernah ada misalkan pengalaman buruk. Makanya kadang tuh orang tua memberikan kita nasihat itu seperti itu berdasarkan mungkin apa yang pernah mereka alami atau mungkin mereka melihat orang lain mengalami hal seperti itu, makanya terkadang orang tua memberikan kita nasihat kejadian ya sama anaknya. Wah, sudah ditutup dengan kanal luar biasa sekali. Demikian. Ya, tadi terakhir adalah nurut sama orang tua ya, taat sama tugas yang sudah diberikan, dengar nasihat orang tua gitu. Nah, terakhir kalau kita ngandelin Tuhan, nggak cuma tugas kita aja yang berhasil, nggak cuma pekerjaan kita aja yang berhasil, tapi kita juga akan diberkati Tuhan dalam banyak hal ya. Kalau Salomo diberkati Tuhan dalam banyak hal, nggak cuma harta kekayaan, tapi kebijaksanaan, kepintaran, ya, hikmat. Nah, jadi adik-adik jangan ngandelin kekuatannya sendiri. Meskipun sekarang udah bebas, mau browsing apa aja, bisa tahu apa aja ya. Jadi kalau dulu kita aksesnya sangat luas, bahkan anak sekarang lebih pintar dari orang tuanya. Nah, jangan seperti itu adik-adik, tetap kita harus nurut sama orang tua, andelin Tuhan, dan jangan bergantung pada kekuatan kita maupun pengetahuan kita sendiri. Seperti itu ya. Kayaknya itu aja Kak Ana, nggak lama-lama. Ada lagi nggak tambahan dari Kak Ana? Ya itu aja sih paling adik-adik. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih komitmen lagi untuk mengandalkan Tuhan, juga dengan cara kita lebih mendengarkan nasihat orang tua. Mungkin kadang kalau kita tuh sebagai anak muda mungkin kayak orang tua ngomong apa sih nih gitu, mungkin untuk lebih bisa kita pertimbangkan lagi kenapa sih, mungkin pasti sesuatu ada alasannya kan, kita bisa pertimbangkan lagi itu bisa berguna supaya kita menjadi dasar kita untuk mendengarkan apakah nasihat dari orang tua itu bagus atau tidak, yang perlu kita dengarkan atau tidak. Pasti segala yang orang tua kita kasih tahu untuk kita, nasihati untuk kita, pasti ada alasannya. Berguna buat kita. Ingat ya, bahwa orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Gitu ya. Jadi kalau gimana kita bisa menghormati yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan aja nggak kita respect, nggak kita hormati, betul nggak? Kita mulai dengan menghormati orang tua dulu. Seperti Salomo kepada Daud, lalu andalkan Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri ataupun pengetahuan kita sendiri. Jadi nanti kita jadi sok tahu, bener nggak? Gitu ya. Oke, kayaknya demikian. Nggak usah lama-lama ya, Kak Ana ya. Nanti mungkin di next time pas Kak Ana memberikan firman lebih bermanfaat lagi tentunya. Gitu aja Kak Ana, demikian. Ya. Terima kasih Kak Danu atas firman Tuhannya pada hari ini. Semoga kita semua bisa lebih mengandalkan Tuhan lagi di dalam setiap apapun yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari Minggu ini, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 439, bait pertama dan ketiga, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
tak putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih hormat. Hitunglah berkat yang tidak terlebih, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita, sikap berdoa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk setiap berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami pada hari ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati para pemimpin negara ini di dalam mengambil keputusan untuk mengatasi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kau berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, agar kiranya keputusan-keputusan yang mereka hasilkan boleh memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 di negara ini ya Tuhan. Juga dalam masalah-masalah negara lainnya ya Tuhan, agar kiranya apapun yang mereka lakukan, mereka berikan bisa menjadi yang terbaik untuk negara ini. Kau berkati para tenaga kesehatan ya Tuhan yang berjuang untuk melawan pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan selalu, dan juga Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, agar mereka mampu melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Pelita ya Tuhan. Kiranya Kau berkati terus Tuhan GPIB Pelita dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, para pelayan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kau berikan mereka kesehatan selalu ya Bapa, agar mereka mampu melayani dengan baik. Dan juga apapun yang mereka lakukan ya Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan, kiranya mereka melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang di luar sana ya Bapa, yang saat ini masih banyak kekurangan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus tolong mereka, pelihara dan berkati mereka senantiasa, baik para orang-orang yatim piatu, anak-anak yatim piatu, janda-janda, para duda, mereka yang banyak kehilangan anggota keluarga mereka, terlebih khusus karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka, Kau kuatkan mereka, segala kesulitan yang mereka hadapi saat ini, terlebih khusus juga kesulitan ekonomi yang boleh kami hadapi saat ini. Bapak Tuhan Yesus, tolong kami yakin dan percaya bahwa kami mampu melewati situasi sulit ini karena Engkau baik ya Tuhan. Engkau pasti melindungi kami, memelihara dan menjaga kami, anak-anak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang sudah sangat berjuang dengan penuh dengan kerja keras mereka dalam merawat para pasien-pasien di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong mereka, berikan mereka kekuatan senantiasa, berkati mereka agar mereka boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam membantu proses penyembuhan para pasien-pasien ini. Terima kasih Tuhan Yesus, masih banyak permohonan kami yang ingin kami naikkan
Kiranya Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Engkau berkati kami dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Tapi kakak akan mengingatkan bahwa persembahan yang adik-adik kumpulkan pada hari ini bisa diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan menyampaikannya kepada gereja. Kita akan menyanyi untuk mengiringi persembahan kita dari Gita Bakti 77 ayat 1 sampai 2. Persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa persembahan. Lipat tangan, pejamkan mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berbahagia dan bersuka cita karena Kau beri kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk memberikan persembahan dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Pelita Jakarta. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami ini, dan kami berdoa juga bagi siapapun yang dipercaya untuk mengelola persembahan kami ini. Beri mereka roh hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar persembahan kami ini bisa digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Warta Teruna pada minggu ini, kakak hanya menginformasikan bahwa persekutuan teruna masih akan berlangsung secara online. Yang kedua, seluruh kegiatan persekutuan teruna, futsal dan tim musik masih ditiadakan. Dan kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Kakak mendoakan yang terbaik untuk adik-adik. Dan terakhir, kakak hanya menghimbau adik-adik tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika memungkinkan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih yang takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah persekutuan teruna online pada hari Minggu ini. Juga kakak mengucapkan terima kasih untuk orang tua dan pengasuh Papan Destur yang sudah boleh mendampingi dan memfasilitasi adik-adiknya untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan.